Halo para pemirsa channel YouTube Sesungguhnya. Saya sangat tertarik untuk mereaksi video Pak Prabowo. Begitu beliau naik jadi presiden, apa yang kita sangat menarik dari beliau? Kalau saya satu yang sangat menarik, bahwa beliau akan memerangi korupsi. Memerangi korupsi, memberantas korupsi di Indonesia, saya sangat setuju. Dan mudah-mudahan ini berbeda dengan presiden sebelumnya. Karena hampir semua presiden Republik Indonesia sebelum Pak Prabowo sampai dengan beliau ini, semua ingin memberantas korupsi. Semua ingin korupsi di Indonesia ini habis. Tapi hasilnya ya bisa kita lihat sendiri. Semuanya bisa saya katakan tidak berhasil. Bahkan korupsinya ada yang mengatakan tambah merajalela. Kenapa saya yakin dengan Pak Prabowo akan sukses? Pertama, sejak awal dia sudah niatkan untuk memberantas korupsi. Kedua, figur Pak Prabowo adalah figur yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Apalagi yang dia cari? Apalagi? Dari segi kekayaan, saya kira nggak perlu lagi beliau cari. Sudah jauh lebih dari cukup. Demikian juga dengan istrinya, Bu Titi. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Harto? Anaknya Pak Harto. Sudah lebih dari cukup. Dari segi keluarga, beliau anaknya hanya satu. Untuk apa lagi? Kemudian dari segi lingkaran sekitarnya, lingkaran sekitar Pak Prabowo, ya kita tahu Pak Hasim dan lain sebagainya. Orang-orang yang terkenal dan sudah kaya sejak dahulu. Demikian juga lingkaran daripada Bu Titi Soeharto. Jadi nggak perlu lagi kita ragukan. Kemudian dari segi usia saya kira beliau sudah mikirkan hari akhir gitu. Buat apa lagi hidup ini selain daripada berbakti pada negara dan bangsa. Jadi saya sangat hormat. Tinggal kita lihat gebrakannya ke depan bagaimana. Mari kita saksikan. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Ini saya dalam rangka memberi, apa istilahnya tuh, memberi memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin. Inilah kebijakan beliau. Beliau tidak langsung tekan gas, tangkap, tidak. Tapi dia berikan kesempatan kepada para koruptor atau yang merasa mencuri uang negara, silakan kembalikan. Kalau dikembalikan akan dimaafkan. Jadi kenapa beliau tidak langsung tangkap sikat-sikat? Jadi gaya beliau mulai dari slow. Katanya tadi mungkin ini saya beri pur. Nah pur itu kalau main golf itu misalnya yang jago memberi kepada pemula, oke, kamu berdi menang. Kalau sama-sama berdi yang menang kamu. Sama-sama par yang menang kamu. Nah, sama-sama double yang menang kamu. Nah, ini dia pur. Memberikan hal yang ringan. Tapi kalau tidak, tentunya dia akan memainkan hal-hal yang lebih keras lagi secara hukum. Hal yang keras secara hukum. Kenapa saya katakan hal yang secara keras secara hukum? Karena beliau mempunyai perangkat yang cukup. Yang bisa memberantas korupsi di Indonesia ini bukanlah Kejaksaan Agung, bukanlah Polri, bukan KPK. Secara teknis yang melakukan action operasional yang mengoperasikan hukum itu iya KPK, iya Kejaksaan Agung, iya Polri. Tetapi yang memegang komando tertinggi itu adalah presiden. Semua negara dunia yang korupsinya besar-besar itu bisa bersih karena presidennya punya political will yang bagus, yang serius dalam memberantas korupsi. Kita lihat China. China karena presidennya mulai Deng Xiaoping sampai dengan presiden sekarang. Xi Jinping, gitu kan. Kemudian Hong Kong.
Kemudian apa namanya, Korea dan lain-lain negara itu oleh presidennya. Mengapa? Kalau tidak ada political will-nya dari orang nomor satu, maka berantas korupsi itu bohong saja. Tapi kalau political will dari presiden, presiden tinggal perintahkan dari jaksa agung, saya minta seluruh kejaksaan di Indonesia memberantas korupsi. Kalau tidak, mulai dari pimpinan kejaksaan akan dan beliau sudah katakan yang tidak mau ingin. Demikian juga memerintahkan kepada Polri, baik Kapolri sampai dengan Kapolda, berantas korupsi dan berantas pungli se-Indonesia. Saya beri tempo sekian waktu, pernah. Kemudian dia minta juga KPK juga begitu. Dan dia minta menteri-menteri supaya melakukan itu lewat siapa? Menteri-menterinya akan sudah diberi aparatur menteri dan lembaga negara, itu di bawah presiden langsung, dan sudah diberi aparat yang namanya Inspektorat Jenderal untuk bekerja serius menangkap korupsi yang selama ini irjennya terkesan tidak kerja. Jadi tinggal begitu. Siapa yang tidak mau ganti? Maka saya yakin tidak hitungan lama kalau komando itu sudah dicanangkan oleh beliau, maka korupsi di Indonesia akan habis. Ya, demikian keyakinan saya dengan beliau. Saya sangat hormat dengan beliau, sangat yakin dengan beliau. Jadi komando pemberantasan korupsi itu di tangan presiden. Dan presiden ini kita yakin beliau mantan Panglima Kostrat, mantan Danjen Kopassus. Jadi sistem komando di dalam pemberantasan atau menindak sesuatu masalah beliau sudah kuasa itu. Mari kita tunggu, mari kita dukung. Bagaimana cara pengembalian uang yang dicanangkan oleh beliau? Gini katanya. Kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Cara mengembalikannya diam-diam, tentunya para menteri yang mengatur bagaimana proses pengembaliannya. Tapi ini adalah harapan dan setitik cahaya di tengah kegelapan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi kalau tidak dilakukan oleh orang pertama yang seperti selama ini. Tapi kalau presiden, dan kita yakin Pak Prabowo akan mampu untuk itu, kalau presiden sudah turun tangan, maka korupsi akan habis. Tidak, mari kita doakan, kita dukung beliau 100% bahwa akan membersihkan Indonesia dari korupsi dan dari pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Hormat untuk beliau.